angin perubahan bertiup, sebagian orang membangun tembok untuk menghalangi anginnya. Namun sebagian lainnya membangun kincir angin untuk memanfaatkannya. Perubahan baik jika kita tetap setia memahami Tuhan yang tidak berubah dalam rancangan baiknya yang dapat kita selami melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Rabu 15 November 2023, tertulis di Ibrani 13 ayat 8. Demikian katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, ya Yesus Kristus songoni nattuari, songoni sadarion, lausido rodi salililingna. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah Anda mengidolakan seseorang? Misalnya seorang guru, pendeta, tokoh politik, atau pemimpin dunia. Biasanya kita menjadikan seseorang sebagai idola atau panutan karena apa yang ia lakukan menjadi teladan bagi kita. Namun, pernahkah idola kita itu berubah menjadi mengecewakan kita? Awalnya ia berperilaku baik, tetapi ternyata di kemudian hari terbukti bahwa ia menyimpang, bertolak belakang dengan perkataannya, dengan janjinya, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Akibatnya kita menjadi sedih, marah, dan berusaha melupakannya. Mungkin Anda pernah mendengar berita pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang diperkirakan berprofesi sebagai pendeta, yang terkenal ramah, baik, suka senyum kepada siapa saja. Namun dengan senyum yang sama itu, dia sanggup menyapa orang di sekitarnya. Ketika di trolinya yang dia bawanya, dia sedang menyembunyikan jasad korban yang dibunuhnya. Manusia bertopeng dan berkepribadian ganda yang bisa berubah kapan saja. Ya, memang begitulah manusia, bisa berubah. Dulu baik, kemudian berubah buruk, munafik, tega melakukan hal yang jahat dan merugikan sesamanya. Menurut Einstein, yang tetap di dunia ini adalah perubahan. Dunia terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia juga dengan mudah berubah. Suami yang dulunya terkenal sabar, kini seperti manusia barbar menjadi pelaku kekerasan. Istri yang dulunya pendiam, manis, kini cerewetnya minta ampun dan banyak tuntutannya. Tak ada jaminan bahwa manusia yang Anda kenal akan tetap sama setahun, 5 tahun yang lalu atau 10 tahun kemudian. Namun tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Teks Alkitab hari ini menegaskan Yesus Kristus tidak berubah. Ia tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Pertanyaannya sekarang, apa yang sama dalam diri Yesus yang tidak berubah itu? Yang pertama adalah kuasanya tetap sama. Kuasa Allah dinyatakan sejak pertama kali dunia ini dijadikan melalui penciptaan, berlaku sampai hingga Dia sanggup melepaskan kita, Anda, hari ini, menciptakan jalan baru bagi kita semua dengan kuasanya yang sama ketika Dia menciptakan. Dan yang kedua, Dia adalah Allah yang tetap janjinya terus sama sampai selamanya. Apa yang pernah dijanjikan tidak akan dilupakan atau diabaikannya. Dia berjanji menyelamatkan kita. Dia berjanji mencukupi kebutuhan kita. Dia berjanji memuaskan kita. Dia berjanji menjaga kita. Namun yang terpenting sekarang adalah percayalah kepada janji itu, kepada setiap apa yang dikatakannya. Lalu yang ketiga, pribadinya tetap sama. Bagaimana kepribadian Tuhan Allah kita? Kepribadiannya adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kepribadiannya adalah terangnya, kehidupannya, pengajarannya, keilahiannya adalah sama
sejak dahulu sampai sekarang dan selamanya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, itulah yang tidak akan berubah dari Allah kita. Kita dapat mempercayainya 100% dan tidak perlu ragu terhadap janji-janjinya. Apabila bangsa Israel pernah ditolong dan dilepaskan dari tentara Mesir, maka saat ini juga Ia sanggup menolong kita dan melepaskan kita dari kejaran masalah kita. Dia tidak berubah, karena itu teruslah hidup bersama Yesus. Peganglah janjinya, kita tidak akan dikecewakan oleh Yesus Kristus. Ia berjanji untuk menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan kekal. Ia pasti akan memenuhinya. Kita dapat mengandalkan Dia. Apapun yang terjadi, Ia tetap menyertai dan tidak akan meninggalkan kita. Memang benar, kita hidup dalam dunia yang terus berubah, membuat kita kadang khawatir dan bertanya-tanya, bagaimana dan apakah kita bisa bertahan? Di tengah arus perubahan, ingat dan peganglah bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Ia setia menopang kita dalam masa lalu, saat ini, dan Dia akan yang datang pun, Dia akan tetap setia. Jadi jangan takut menghadapi perubahan, karena Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Janji-Mu tetap kekal, kasih-Mu tetap menaungi, dan penyertaan-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami juga untuk setia kepada-Mu, dan tetap hidup dalam kecintaan kami akan firman-Mu, agar kami layak menerima kasih-Mu dan menerima penggenapan janji-Mu akan kehidupan yang kekal bagi kami. Berkatilah kehidupan kami dan setiap pekerjaan kami, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berilah kami kesabaran dalam menghadapi perubahan di sekitar kami. Dan jika kami harus mengalami perubahan, biarlah kiranya perubahan itu disertai iman yang teguh, agar kami tetap setia dalam menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani setiap perubahan dalam hidup Anda dengan tetap setia dalam iman. Salam sehat, Tuhan memberkati.